Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Buruk itu terbentuk setengah manusia dan setengah lagi hewan. Namun ternyata buruk ini adalah hewan yang mirip seperti kuda, namun memiliki postur tubuh lebih kecil daripada kuda. Ada seekor hewan istimewa yang diturunkan Allah secara langsung dari langit bersama malaikat Jibril. Hewan ini memiliki kecepatan yang amat sangat luar biasa, dan bahkan kendaraan paling canggih pun saat ini tak akan mampu menandinginya. Dan hewan ini, sobat-sobatku, pernah ditunggangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelahnya naik ke langit ketujuh, lalu turun lagi ke bumi. Dan ini hanya terjadi dalam satu malam saja. Baiklah, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang hewan yang ditunggangi Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj. Hewan tersebut adalah buruk. Nama buruk berasal dari kata barku yang berarti kilat. Seperti namanya, buruk ini mempunyai kecepatan seperti kilat. Dan buruk inilah yang membuat hal mustahil menjadi masuk akal. Karena ia pernah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelahnya naik ke langit ketujuh, dan dalam waktu satu malam saja. Lalu apakah kalian yakin bahwa buruk ini memiliki kecepatan cahaya? Baiklah, coba kita sama-sama berhitung jarak dari Masjidil Haram yang terletak di Mekah dan Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem adalah 1239 km. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketujuh dan turun lagi ke bumi. Dan untuk mengukur jarak dari bumi ke langit ketujuh, tentu tidak akan diketahui berapa jaraknya. Namun kalau kita hitung jaraknya, antara bumi ke matahari saja didapati di sana berjarak 149 juta kilometer. Dan itu baru langit pertama, belum langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan kecepatan buruk diumpamakan adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detik sama dengan 300 kilometer. Yang artinya, untuk sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram hanya membutuhkan sekitar 5 detik saja. Lalu bagaimanakah dengan langit ketujuh dan turun lagi ke bumi? Nah, dari sini kita tidak menemukan angka yang masuk akal kalau buruk bisa membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini hanya dalam waktu satu malam saja. Dan dapat disimpulkan bahwa buruk ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada cahaya itu sendiri. Tentu hal ini jauh dari nalar manusia, akan tetapi wajib diyakini atau diimani oleh setiap muslim. Sobat-sobatku seiman, banyak dikisahkan di masyarakat bahwa buruk itu berbentuk setengah manusia dan setengahnya lagi hewan. Namun ternyata buruk ini adalah hewan yang mirip seperti kuda, namun memiliki postur tubuh lebih kecil daripada kuda dan lebih tinggi dari keledai. Hewan ini memiliki bulu berwarna putih dan punya satu tanduk di pucuk kepalanya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku diberi buruk, dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bikhol, yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya." Sobat-sobatku seiman, ketika peristiwa Isra Mi'raj, buruk ini dibawa oleh malaikat Jibril ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril memperkenalkan buruk ini, dan tiba-tiba buruk tidak mau ditunggangi Nabi sebagaimana layaknya hewan pada umumnya. Jika melihat seseorang yang menurutnya asing, maka hewan tersebut akan menunjukkan perilaku yang tidak bersahabat. Lalu malaikat Jibril berkata, "Tidak ada pun satu manusia yang paling mulia yang akan menunggang di atas pundakmu, wahai buruk, yang lebih mulia dibandingkan Muhammad." Ketika buruk itu tahu bahwa yang akan menunggangi dia adalah Rasul, maka buruk ini langsung terdiam dan mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik di atas pundaknya.
Maka melesatlah buruk ini yang ditunggangi Jibril dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa. Ketika itu, malaikat Jibril yang memegang tali kekang buruk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di belakangnya. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril ini ikut naik di punggung buruk? Harusnya Jibril bisa saja terbang dan langsung ke Masjidil Aqsa. Ketika itu, malaikat Jibril mengubah bentuk aslinya menyerupai seorang manusia. Dan ketika ia sudah berubah jadi bentuk manusia, maka disitulah terjadi hukum layaknya dunia manusia. Dan sebagaimana kita ketahui, tak ada yang namanya manusia yang bisa terbang. Dengan sekedip mata, buruk ini pun melesat, tiba-tiba mereka sudah sampai di Masjidil Aqsa. Namun, ada riwayat juga yang mengatakan, sebelum ke Masjidil Aqsa, mereka berhenti di tempat-tempat bersejarah, seperti berhenti di Baitul Lahmi atau di Bethlehem, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Lalu berhenti di Bukit Tur, tempat turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan diikuti dengan tempat-tempat jejak para nabi lainnya. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, maka ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat buruk ini di suatu tempat tambatan. Yang sekarang tempat tambatan buruk ini menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi. Tembok inilah yang akan dijadikan orang-orang Yahudi beribadah. Tatkala ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjidil Aqsa, dan disinilah terjadi perkumpulan yang maha besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat di dalam Masjidil Aqsa itu penuh dengan para nabi sebelum beliau. Jadi, ruh para nabi itu melesat dari segala penjuru dan berkumpul di Masjidil Aqsa. Lalu untuk apa perkumpulan besar para nabi ini? Tak lain dan tak bukan hanyalah untuk meneruskan keberlanjutan bendera dakwah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman mereka sudah berlalu dengan kematian mereka. Dan peristiwa ini disebut dengan Isra. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Menurut beberapa surat di Al-Quran, Sidratul Muntaha adalah ujung dari alam semesta, di mana tempat ini tidak bisa dimasuki siapapun termasuk malaikat Jibril. Namun atas izin Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya manusia yang bisa memasuki dan melihat secara langsung. Dan peristiwa ini dinamakan Mi'raj. Jadi perjalanan keduanya disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, kisah lain dari buruk ini diceritakan dalam kitab Tanbihul Qafilin karya Imam Abu Lais Al-Samarkandi dari wilayah Uzbekistan. Dikisahkan pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril alaihissalam dan Israel mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa pada malam itu. Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah kiamat telah tiba?" Allah Ta'ala berfirman, "Tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah buruk dan kemudian temui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Bersama buruk itu kemudian Jibril pergi dan dia melihat 40.000 buruk sedang bersenang-senang di taman surga. Dan di wajah masing-masing buruk terdapat nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 40.000 buruk itu, Jibril melihat seekor buruk yang sedang menangis bercucuran air mata. Jibril menghampiri buruk itu, lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai buruk?" Buruk itu pun berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku menjadi rindu kepadanya sehingga tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Malaikat Jibril pun berkata, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang kau rindukan itu." Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekangan kepada buruk itu dan membawanya kepada baginda Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Jibril melihat seluruh buruk, ia mendapati satu buruk duduk menyendiri menjauh dari yang lain. Buruk itu menangis, dan tangisannya berbentuk sungai mutiara yang indah, yang mengalir deras dari matanya yang merupakan tangisan cinta dan kerinduan. Jibril mendekati buruk itu dan berkata,
Semua buruk lain bersolawat memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Tetapi mengapa kau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat kau menangis? Buruk itu pun berkata, ketika Allah menciptakan buruk dan memberitahu kami bahwasanya salah satu dari kami akan membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semenjak hari itu aku menangis dan tak pernah berhenti. Aku pun berdoa kepada Allah, ya Rob, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku memohon kepadamu untuk menjadi buruk yang membawa Nabi ke surgamu. Lalu malaikat Jibril pun berkata, kalau begitu kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi mengatakan, pada saat itu pula air mata buruk itu berhenti menangis karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari puluhan ribu buruk. Allah memilih buruk tersebut menjadi buruk yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, jadi itulah kisah tentang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga kisah ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.